Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya ucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur untuk kasih anugerah-Mu, Tuhan yang senantiasa melayakkan dan menolong kami. Kami bersyukur untuk penyertaan-Mu di sepanjang hari ini. Terima kasih untuk sukacita, damai sejahtera, dan segala berkat kebaikan Tuhan. Pada saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi kami Tuhan agar kami mengerti dan taat untuk melakukan kehendak-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara dikasih Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam kitab Keluaran pasal 37 ayat 23 sampai 24. Tertulis demikian. Dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Saudara dikasih Tuhan, dunia tanpa cahaya akan membuat bunga layu dan segala tanaman mati. Tapi tidak hanya itu saja, tanpa cahaya, bumi akan menjadi sangat dingin dan gelap. Kadar oksigen menipis dan tidak akan ada kehidupan. Cahaya begitu penting, dan secara rohani, cahaya ini berbicara tentang Tuhan yang adalah terang kebenaran dan kehidupan bagi kita. Dalam pasal 27 ini ada satu perkakas yang disuruh dibuat oleh Tuhan yang disebut dengan kandil 7 lampu. Kandil ini dalam bahasa Ibrani disebut dengan menorah. Dan kita kenal juga sebutan lainnya sebagai kaki dian, sebagaimana tertulis dalam kitab Wahyu. Kaki dian atau kandil ini melambangkan jemaat, dan simbol yang diberikan di sini mengandung makna yang begitu luar biasa bagi kita sebagai orang-orang percaya yang adalah jemaatnya atau gereja Tuhan. Di Keluaran pasal 37 ayat 23 sampai 24 ini tertulis, dibuatnyalah pada kandil itu 7 lampu dengan sepitnya dan penadahnya dari emas murni. Dari 1 talenta emas murni dibuatnyalah kandil itu dengan segala perkakasnya. Kandil atau kaki dian ini dibuat seluruhnya dari emas murni mengikuti perintah firman Tuhan. Jumlah emas yang digunakan untuk membuat kaki dian ini adalah sebanyak 1 talenta atau sekitar 150 kilogram. Angka 7 di sini melambangkan kesempurnaan dan emas melambangkan kemurnian. Cahaya yang ada pada kandil itu melambangkan terang Tuhan yang dibawa oleh jemaat atau gerejanya. Simbol kaki dian atau kandil ini memberikan makna yang pertama, bahwa kita sebagai orang-orang yang percaya, sebagai umat dan gerejanya, kita adalah terang yang bercahaya bagi kegelapan dunia ini. Tanpa keberadaan kita sebagai orang-orang percaya, maka dunia ini berada dalam kegelapan rohani yang total. Eksistensi kita di dunia ini membuat dunia menjadi berbeda. Kita ingat apa yang terjadi pada Sodom dan Gomora. Waktu itu Abraham tawar-menawar dengan Tuhan supaya Sodom tidak dimusnahkan bila ada 10 orang benar yang tinggal di sana. Ternyata di sana tidak sampai 10 orang yang benar, dan akibatnya Sodom dimusnahkan Tuhan. Keberadaan kita sebagai orang-orang benar di dunia ini menahan murka Tuhan. Kita adalah bagaikan cahaya-cahaya lilin yang menyala indah di tengah kegelapan dunia ini. Makna yang kedua adalah kita mempunyai suatu misi untuk membawa terang Injil Kristus kepada semua orang. Jangan kita simpan kabar Injil itu untuk diri kita sendiri. Jangan kita egois dengan tidak mengabarkan kabar keselamatan di dalam Kristus kepada orang lain. Makna yang ketiga adalah kita hendaknya memberikan teladan hidup yang baik dan benar. Ibarat seperti emas murni
yang melambangkan akan kesempurnaan hidup. Saudara yang dikasihi Tuhan, kandil dari emas seluruhnya juga melambangkan bahwa kita ini begitu berharga di mata Tuhan. Saudara dan saya adalah miliknya yang berharga. Itu sebabnya Ia mengasihi kita dan mau berkorban bagi kita, serta Ia mau menyertai kita di sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini. Seperti kandil emas yang menyala dan yang menerangi kegelapan, biarlah hidup kita di dunia ini menjadi cahaya terang yang melenyapkan kekelaman dosa di sekitar kita. Jadilah terang kebenaran Kristus yang terus menyala dan berdampak bagi orang-orang di sekeliling kita. Biarlah kita selalu tinggal di dalam Tuhan Yesus, berada dalam kasih karunia-Nya, beriman dan mengasihinya, supaya terangnya itu terus menyala di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang membuat kami mengerti bahwa seperti kaki Dian yang menyala, kami adalah jemaat-Mu, gereja-Mu yang ada di dunia ini dengan satu misi, yaitu untuk membawa pesan kabar baik, kabar keselamatan di dalam Engkau ya Tuhan Yesus, dan supaya kami menyatakan terang-Mu itu kepada orang-orang di sekeliling kami, serta menunjukkan sikap hidup yang baik seturut dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kami bersyukur karena kami berharga di mata-Mu. Kami bersyukur untuk kasih-Mu ya Tuhan. Kalau bukan karena kasih-Mu, kami semua tidak punya kesempatan dan akan binasa. Tapi kami bersyukur untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan di sepanjang malam hari ini dalam istirahat kami. Berikan kami ketenangan dan tidur yang nyenyak. Bangunkan kami kembali besok pagi dengan kekuatan baru, tubuh yang sehat diberkati Tuhan, untuk kami pakai memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Kami bawa kepadamu Tuhan setiap pergumulan dan permohonan doa kami masing-masing, agar Tuhan melawat dan menjamah, memberikan kesembuhan, kelepasan, pemulihan, kuasa mujizat-Mu Tuhan nyatakan atas setiap kami. Ampuni kami Tuhan akan dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Kami berdoa bagi bangsa dan negara kami Indonesia, dan juga semua bangsa di dunia ini, agar Tuhan melawat dan mencurahkan roh-Mu, sehingga setiap orang dari segala bangsa mengenal akan Engkau ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.